Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama-nama dari kelompok kami. Ada Laura Pasca, ada Rizky Kurniawan, David Agustira, Juni Artika, Ivi Fitriani, dan saya sendiri Pinta Malaya. Gabungan Sekolah SMP Gita Kirti 2 Sungkar. Latar belakang adanya tabungan pelajar ini mendorong siswa untuk hidup berhemat dan tidak boros dan memiliki kepuasan dalam diri sendiri. Tinjauan perusahaan SMP Gita Kirti 2 Sunter ini memberikan pelayanan untuk siswa-siswi supaya lebih disiplin dalam menyimpan uang atau menabung. Dengan membuka bank di sekolah, pada Januari 2019, SMP Gita Kirti 2 Sunter ini memulai sistem menabung di bank sekolah. Manfaat menabung ini di sekolah menyimpan lebih aman dan melatih siswa-siswi untuk mengelola pengertian dari sistem. Sistem adalah pengumpulan dari komponen atau elemen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem juga sekelompok unsur yang erat, hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Analisis kebutuhan software. Analisa kebutuhan software digunakan untuk analisa eksperimen dengan mengacu pada sistem development life cycle, sehingga analisis kebutuhan juga mengacu pada tahapan analisis kebutuhan pada SDLC. Proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama ada proses pendaftaran. Siswa-siswi nasabah yang menabung akan diminta antri. Petugas bank atau customer akan memberikan pengisian form nama-nama siswa yang ingin menabung di bank. Menyiapkan tanda bukti penggunaan seperti kartu pelajar. Yang kedua, proses pengisian formulir. Petugas memberikan formulir pembukaan rekening baru kepada siswa-siswi untuk diisikan. Siswa-siswi mengisikan informasi mengenai data dirinya pada formulir yang telah diberikan dan kemudian menandatanganinya. Yang ketiga, proses pengecekan. Petugas atau customer memberikan data-data yang telah diisi kepada pimpinan bank. Pimpinan bank meneliti kebenaran dari data-data yang telah diisikan oleh siswa. Apabila sudah benar, pejabat bank akan menandatangani formulir tersebut dan memberikan kembali kepada petugas bank atau customer. Yang keempat, proses transaksi. Tugas atau customer menginputkan data siswa-siswi untuk ditandatangani pejabat bank ke database dan meminta setoran awal kepada siswa-siswi. Yang kelima, setoran. Proses setoran. Siswa-siswa memberikan setoran awalnya kepada petugas bank atau customer. Petugas bank atau customer mengecek transaksi setoran awal nasabah di buku tabungan dan memberikan kepada siswa-siswi dan juga mendapatkan buku tabungannya. Yang keenam, proses penarikan tunai. Siswa-siswi, penarikan bisa dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Validasi diserahkan kepada petugas bank. Spesifikasi file bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan merupakan dokumen yang dipakai sebagai sumber ataupun dokumen yang digunakan sebagai masukan dalam sistem. Terdapat dokumen masukan, yaitu formulir pendaftaran. Fungsi barunya membuat rekening, sumbernya siswa-siswi, tujuannya customer service, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar,
frekuensinya setiap melakukan pembuatan rekening baru, dan bentuknya lampiran asal. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran merupakan segala bentuk dokumen perusahaan berupa dokumen-dokumen yang akan mendukung manajemen serta merupakan dokumen hasil pencatatan dan laporan. Mencetak buku rekening. Di sini terdapat dokumen keluaran, yaitu cetak buku rekening. Fungsinya sebagai informasi hasil tabungan. Sumbernya tugas bank. Tujuannya siswa-siswi. Medianya kertas. Jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya setiap siswa-siswi ingin mengecek jumlah uang yang mereka tabung. Bentuknya lampiran B1. Di sini terdapat membuat laporan rekening baru, yaitu terdapat dokumen keluaran laporan rekening baru. Fungsinya mendaftarkan data siswa-siswi. Sumbernya tugas bank. Tujuannya pejabat bank. Medianya kertas. Jumlah 1 lembar. Frekuensinya setiap siswa-siswi yang membuka rekening baru. Lampirannya B2. Baik, saya akan menjelaskan mengenai diagram activity-nya. Di diagram activity ada 3 aktor atau entitas, yaitu siswa-siswi, petugas bank atau call center, dan pimpinan bank. Pada diagram activity ini dimulai dari siswa-siswi yang ingin membuka rekening tabungan. Siswa-siswi harus mengantri pada bank tersebut dan mengisi formulir-formulir yang berkaitan dengan pembukaan rekening. Setelah siswa-siswi mengisi formulir-formulirnya, semua data dari siswa-siswi atau nasabah akan diproses oleh petugas bank. Lalu dari petugas bank akan meminta ACC pembukaan rekening pada pimpinan bank. Bukti ACC dari pimpinan bank yaitu bisa cap jempol, bisa tanda tangan, dan juga cap bank sekolahan tersebut. Setelah pimpinan bank meng-ACC semua data-data dan memberikan izin membuka rekening kepada siswa-siswi atau nasabah, maka petugas bank atau customer service akan melanjutkan proses pembukaan rekening tersebut. Setelah diterima oleh customer service atau petugas bank, lalu petugas bank mengkonfirmasi kepada nasabah atau siswa-siswi supaya memberikan saldo minimum atau pembukaan rekening yaitu 20.000 setiap pembukaan rekening baru. Setelah memberikan saldo awal kepada petugas bank atau call center atau customer service, maka tabungan atau rekening baru akan dicetak oleh petugas bank. Setelah dicetak tabungan tersebut atau rekening baru oleh customer service atau petugas bank, maka petugas bank memberikan buku tabungan tersebut atau rekening baru kepada siswa-siswi atau nasabah. Setelah siswa-siswi menerima buku tabungan tersebut, petugas bank akan konfirmasi kepada pimpinan bank mengenai laporan-laporan semua nasabah yang membuka rekening bank. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar activity diagram. Menurut Gata 2013, activity diagram merupakan gambaran suatu aliran-aliran kerja atau simbol dari sistem atau proses bisnis atau menu-menu yang ada pada perangkat lunak. Pada konsep ini terdapat use case diagram. Use case sendiri yaitu deskripsi fungsi dari sebuah sistem-sistem dari perspektif pengguna. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal-tipikal interaksi antara user atau pengguna sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita, bagaimana sebuah sistem dipakai, dan dengan memberi sebuah narasi tentang bagaimana sistem-sistem tersebut digunakan. Dalam use case ini terdapat 2 use case, yaitu C-level dengan fish level. Fish level sendiri yaitu use case yang khususnya mewakili sebuah interaksi diskrit antara aktor utama dan sistem. Use case C-level akan
memberikan suatu nilai-nilai pada aktor utama dan biasanya memberi waktu beberapa menit untuk menyelesaikan masalah atau programnya. Selanjutnya ada fish level. Use case yang ada pada tingkat fish level adalah use case yang ada hanya karena mereka dimasukkan oleh use case C-level. Berikut tampilan C-level use case dengan fish level use case. Pada C-level use case terdapat customer service atau petugas bank dan pejabat bank atau pimpinan bank. Dari customer service mengelola semua data awal dari nasabah dan meminta ACC kepada pejabat bank atau pimpinan bank. Sedangkan pada fish level use case terdapat customer service dan pimpinan bank atau pejabat bank juga. Di sini pejabat bank akan mengelola semua laporan-laporan lanjut dari C-level dan mengelola segala laporan sampai selesai dan memberikan konfirmasi kepada petugas bank atau pimpinan bank. Untuk keterangan aktivitasnya terdapat pada diagram yang telah kami sediakan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laura Paskah. Entity Relation Diagram (IRD), suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data, dipergunakan untuk memperlibatkan hubungan antara relasi, antar entitas atau objek yang terlibat, beserta atribut. Ada beberapa simbol dari IRD, diantaranya 1. Entitas, kumpulan dari beberapa atribut atau field. 2. Relasi, suatu hubungan yang terjalin di antara beberapa entitas. 3. Atribut, notasi yang memberikan informasi mengenai jenis, entitas, dan juga relasinya. 4. Garis penghubung, notasi yang digunakan untuk merangkai beberapa notasi yang digunakan seperti entitas, relasi, atribut. Banyak siswa dapat mendaftar ke satu petugas. Di dalam siswa ada ID_siswa, NM_siswa, TGL_lahir, kelas, alamat, kelamin. Di dalam petugas ada ID_petugas, NM_petugas, alamat, TLP, keterangan. Satu petugas melapor ke satu pejabat bank. Di dalam pejabat bank ada TTD_pejabat, NM_pejabat. Satu petugas dapat menyetor ke banyak transaksi. Di dalam transaksi ada KD_transaksi, TGL_transaksi, JML_setor, KD_petugas, ID_siswa, no_rek, total, saldo. Banyak transaksi dapat melakukan penarikan. Di dalam penarikan ada ID_penarikan, TGL_penarikan, NM_siswa, JML. Banyak transaksi menghasilkan bukti di satu buku tabungan. Di dalam buku tabungan ada no_rek, KD_transaksi, trans, ID_siswa, TTD_pejabat, TGL_trans, total, ID_penarikan, mutasi. Logika record struktur (LRS) adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Berikut adalah transformasi IRD ke LRS. Spesifikasi file. Yang pertama, spesifikasi file tabel siswa, nama file siswa, akronim siswa.sys, fungsi sebagai penyetor, kunci field, ID_siswa, software, MySQL. Di sini kita bisa melihat ada elemen data. Yang pertama, identitas siswa, kedua nama siswa, ketiga nomor telepon, keempat alamat, kelima tanggal lahir, keenam kelamin. Ada nama file, nama ID_siswa, NM siswa, no
TO_TLP, alamat, TGL_lahir, kelamin. Tipe datanya varchar, integer, varchar, date, char. Size-nya 5, 25, 12, 30, 15, 1. Dan keterangannya identitas siswa sebagai primary key. Spesifikasi file yang kedua, tabel petugas. Nama filenya petugas, akronim petugas.ptg, fungsinya mencatat setiap setoran, kunci field, ID_petugas, softwarenya MySQL. Elemen datanya identitas petugas, nama petugas. Nama fieldnya ID_petugas, NM_petugas. Tipe datanya varchar, size-nya 5, 25. Keterangannya identitas petugas sebagai primary key. Di sini saya akan membahas kelas diagram. Apa sih yang dimaksud dengan kelas diagram? Kelas diagram artinya suatu struktur statis kelas di dalam suatu sistem. Kelas mempresentasikan suatu yang ditangani oleh sistem. Kelas dapat berhubung dengan yang lain melalui berbagai cara atau asosiatif, yaitu terhubung satu sama lain. Nah, di sebelah kanan ini ada bentuk kelas diagram dari tabungan sekolah yang terdiri dari siswa, daftar formulir, user, transaksi, detail transaksi, penarikan, dan buku tabungan. Di sini ada entitas daftar formulir, memiliki spesifikasi file dan memiliki opsi tambah, hapus, batal, dan edit. Begitupun dengan entitas yang lain, sama-sama memiliki spesifikasi file. Baik, untuk selanjutnya, squid diagram merupakan sebuah penggambaran kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya menunjukkan rangkaian pesan barang yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objek, sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Nah, yang sebelah kanan kiri merupakan squid diagram. Kita bahas terlebih dahulu squid diagram daftar formulir. Di sini ada siswa sebagai aktor, lalu ada from daftar formulir. Siswa-siswi mendaftar sebagai nasabah. Di form daftar formulir, lalu customer service menginput data siswa dengan memasukkan kode formulir, nama siswa, ID siswa, nomor telepon, dan customer service menyimpan data tersebut lalu menuju kontrol daftar formulir. Nah, data tersebut akan dilihat kebenarannya, lalu akan dikonfirmasi oleh pihak bank, lalu diproses. Nah, untuk sebelah kanannya itu squid diagram transaksi setoran. Di sini customer service sebagai aktor, lalu ada from input transaksi setoran. Customer service menginput data dari nasabah. Data yang akan diinput seperti nomor rekening, nama siswa, ID siswa, dan total store. Lalu memasukkan opsi subtotal seperti batal atau simpan. Nah, demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang development diagram. Development diagram yaitu menggambarkan arsitektur fisik dari sistem perangkat keras dan perangkat lunak, menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat atau nodes satu sama lain dan jenis hubungannya. Di dalam nodes, executable komponen dan objek yang dialokasikan
untuk memperlihatkan unit perangkat lunak yang dieksekusi oleh node tertentu dan ketergantungan komponen. Di sini ada contoh development diagramnya, bisa dilihat. Nah, di sini ada contoh hasil implementasi kelas diagram dari tabungan siswa. Di sini ada kelas siswa, kami beri contoh sebagai berikut, dan dari kelas setoran siswa sebagai berikut. Bisa kita lihat. Untuk user interface itu sendiri adalah bagian dari suatu website serta bagaimana informasi ditampilkan di layar. Nah, di sini ada contoh user interface dari sistem tabungan siswa. Di sini ada tampilan data master siswa dan setoran siswa. Terima kasih. Baik, kesimpulan dari pembahasan kami di atas adalah manfaat menabung bagi siswa itu agar siswa-siswi terdorong untuk menabung. Motivasi menabung pada siswa ini dapat menanamkan kebiasaan hidup berhemat, tidak boros, dan memperoleh kesenangan dalam diri mereka sendiri. Nah, mereka juga dapat membeli barang-barang yang mereka suka dan juga dapat membeli barang-barang kebutuhan lainnya yang mereka suka.